Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kesaktian dari Presiden Soekarno. Insinyur Soekarno, sang proklamator sekaligus presiden pertama di Indonesia ini, adalah sosok pemimpin yang besar. Putra sang fajar ini sangat karismatik, berwibawa, tegas, nasionalis, hingga revolusioner. Semangat dan jiwa nasionalisme tidak pernah pudar saat menorehkan dan memperjuangkan Indonesia hingga menjadi negara yang berdaulat, bahkan menjadi negara yang disegani oleh bangsa lain. Meskipun sudah lama meninggal dunia, namun cerita tentang Soekarno selalu menarik untuk dikaji, termasuk tentang kesaktian yang dimilikinya. Bung Karno sering mengalami percobaan pembunuhan semasa hidup. Ia mengalami percobaan pembunuhan dari tingkat baru rencana sampai eksekusi sebanyak 23 kali. Namun menurut ajudan Soekarno, Sudarto Danu Subroto, mengatakan bahwa ada 7 kali percobaan pembunuhan terhadap Soekarno yang sangat menggentarkan. Menanggapi hal itu, bukannya menjadi takut dan gentar, Bung Karno malah membuka rahasia bagaimana cara membunuhnya. Menjadi hal yang wajar kalau kemudian sebagian rakyat Indonesia menganggap Bung Karno adalah manusia dengan tingkat kesaktian yang tinggi. Lalu apa sebenarnya rahasia kesaktian Bung Karno tersebut? Menurut kabar yang beredar di masyarakat, Bung Karno memiliki mustika pemberian Nyi Blorong yang melegendaris. Dalam cerita tersebut, Nyi Blorong datang dan memberikan mustika merah delima jelmaan seekor naga dan mengatakan bahwa Bung Karno bukan saja akan menjadi pemimpin di alam manusia, tetapi juga di alam gaib. Tidak hanya Nyi Blorong, Bung Karno yang hobi dalam dunia supranatural itu sering bermimpi didatangi oleh tokoh legenda dari alam lain seperti Kanjeng Sunan Kalijaga dan Ibu Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul. Namun benarkah Bung Karno juga merupakan manusia sakti? Dengan sedikitnya 7 kali luput, lolos, dan terhindar dari kematian akibat ancaman fisik secara langsung, menjadi hal yang jamak kalau kemudian sebagian rakyat Indonesia menganggap Bung Karno adalah manusia dengan tingkat kesaktian yang tinggi. Namun Bung Karno menampik jika lolosnya ia dalam berbagai percobaan pembunuhan bukanlah karena bantuan dari alam lain. Ia menungkas normatif yang kurang lebih mengatakan bahwa mati hidup adalah kehendak Tuhan. Manusia mencoba membunuh, tapi kalau Tuhan belum berkehendak ia mati, maka ia belum akan mati. Namun Soekarno membeberkan bagaimana cara membunuhnya. Menurutnya, rakyatlah yang membuatnya tetap hidup, sehingga untuk membunuhnya cukup menjauhkannya saja dari rakyatnya. Semua yang kucapai di dunia ini adalah karena rakyatku. Tanpa rakyat aku tidak bisa apa-apa. Jadi tidak perlu senapan, bom, apalagi pesawat tempur hanya untuk membunuh seorang Bung Karno. Jauhkan saja aku dari rakyatku, maka aku akan mati secara berlahan-lahan, kata Bung Karno. Benar saja, ayah dari Megawati Soekarno Putri ini selalu lolos meski dihujani granat, bahkan bom dari pesawat tempur. Percobaan pembunuhan pernah terjadi pada 30 November tahun 1957. Presiden Soekarno datang ke perguruan Cikini atau Percik, tempat bersekolah putra-putrinya. Dalam rangka perayaan ulang tahun ke-15 Percik, granat tiba-tiba meledak di tengah pesta penyambutan presiden. 9 orang tewas, 100 orang terluka, termasuk pengawal presiden. Soekarno sendiri beserta putra-putrinya selamat. 3 orang ditangkap akibat kejadian tersebut. Mereka adalah perantauan dari Bima yang dituduh sebagai antek teror gerakan DITII. Percobaan kedua terjadi pada 9 Maret tahun 1960. Tepat di siang bolong, istana presiden dihentakkan oleh ledakan yang berasal dari tembakan kanon 23 mm pesawat MiG-17 yang dipiloti oleh Daniel Monclar. Monclar adalah letnan angkatan udara
yang telah dipengaruhi permesta. Kanan yang dijatuhkan Munkar menghantam pilar dan salah satunya jatuh tidak jauh dari meja kerja Soekarno. Untunglah Soekarno tidak ada di situ. Soekarno tengah memimpin rapat di gedung sebelah Istana Presiden. Kemudian pada April tahun 1960, Perdana Menteri Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev, mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Dia menyempatkan diri mengunjungi Bandung, Yogyakarta, dan juga Bali. Presiden Soekarno menyertainya dalam perjalanannya ke Jawa Barat. Tatkala sampai di jembatan Raja Mandala, ternyata sekelompok anggota DITII melakukan penghadangan. Beruntung pasukan pengawal Presiden sigap meloloskan kedua pemimpin dunia tersebut. Kemudian pada 7 Januari tahun 1962, Presiden Soekarno tengah berada di Makassar. Malam itu ia akan menghadiri acara di gedung olahraga Mato Angin. Ketika itulah saat melewati Jalan Cendrawasih, seseorang melemparkan granat. Namun granat itu meleset jatuh mengenai mobil lain. Soekarno sekali lagi selamat. Pelakunya adalah Serma Markus Ratu Perisa dan Ida Bagus Surya Tenaya, divonis hukuman mati. Selain itu, percobaan pembunuhan terjadi pada 14 Mei tahun 1962. Bahrum sangat senang ketika berhasil mendapatkan posisi duduk pada saf depan dalam barisan jemaah sholat Idul Adha di Masjid Baitur Rahim. Begitu melihat Soekarno, dia mencabut pistol yang tersembunyi di balik jasnya. Moncong lalu diarahkan pada Soekarno. Namun apalah daya, jarinya keluh. Dalam sepersekian detik ketika tersadar, arahnya pun melenceng dan peluru meleset dari tubuh Soekarno menyerempet Ketua DPR GRG Haji Zainul Arifin. Haji Bahrum kemudian divonis hukuman mati, namun kemudian dia mendapatkan gerasi. Dan masih banyak yang lainnya lagi. Dari kesemuanya itu, Bung Karno tetap selamat, tetap sehat, dan tidak gentar. Dia terus saja menjalankan tugas kepresidenannya dengan segala konsekuensinya. Namun Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto dan atas dukungan Amerika Serikat melakukan upaya pembunuhan, bisa dibilang langsung, bisa pula dibilang tidak langsung terhadap Bung Karno, dengan cara yang telah disebutkan oleh Bung Karno sendiri. Situasi politik berbalik menempatkan Bung Karno pada stigma yang terburuk. Gerakan demonstrasi mahasiswa yang didukung militer, pemberitaan media massa yang dikontrol oleh Soeharto membuat Bung Karno semakin terpuruk. Usai ia dilengsarkan oleh sidang istimewa MPRS, kemudian diasingkan ke Bogor, kemudian disekap di Wisma Yaso, Soekarno benar-benar menjadi pesakitan. Dan yang paling menyakitkan adalah karena dia benar-benar dijauhkan dari rakyat. Rakyat yang menjadi nyawanya selama ini. Dengan cara itu pula, persis seperti yang ia utarakan bahwa Soekarno akan wafat tanpa rakyatnya.